Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu 1000% gratis. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi tips atau cara gimana caranya kita dapat koin micin yang potensial, teman-teman. Nanti di sini juga kita sekalian coba cari ya. Nah, makanya jangan skip video ini, tetap pantengin terus biar nggak gagal paham, oke? Nah, tips yang pertama itu kalian harus gunakan uang dingin yang pastinya teman-teman ya. Jangan uang pinjol ataupun uang dapur ya. Bahkan bukan hanya uang dingin, tapi uang yang siap hilang ya. Uang dingin ya nggak perlu banyak-banyak ya. Cukup 100.000 untuk satu token kalian coba masuk setelah kalian analisa. Nanti ketika ada koin yang menurut kalian potensial dengan cara-cara ini, itu bisa kalian masuk 100.000. Itu tips yang pertama teman-teman. Kemudian sumber-sumber untuk mencari koin micin itu yang biasa saya gunakan adalah koin hunt. Kita langsung buka aja koin hunt. Nah, setelah masuk ke koin hunt, yang biasa saya biasanya langsung masuk ke sini. Nah, ke alt time base ya. Saya biasanya langsung masuk ke sini. Nah, setelah kita masuk ke sini, apa yang kita cari ya? Apa yang kita lihat, Bang? Yang pertama yang kita lihat itu adalah logo dari koin tersebut, teman-teman ya. Karena ada beberapa logo yang dia kayaknya nggak serius gitu loh, kan terlihat ya. Kalau dia serius, biasanya logonya bagus. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan banyak ya, ini di Google banyak kita bisa cari juga, begini juga bisa dapet ya. Kemudian yang begini nih. Nah, ini begini. Nah, kalau untuk saya pribadi ya teman-teman, untuk yang begini-begini ini otomatis sudah saya tinggalin. Udah nggak saya lirik lagi ya. Nah, kalau yang seperti ini oke lah ya. Nah, ini oke ya kan. Nah, kemudian kalau ini juga kita Sailor Moon ya. Sailor Moon ini kayaknya film kartun. Ini banyak di Google kalau kita mau cari logo ini ya. Saya search aja Sailor Moon. Pasti keluar ini karakternya ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kita harus lihat dari logo yang serius ya, seperti ini ya. Nah, ini bagus nih. Ini ya. Kemudian ini ya. Nah, selain dari logo ya, selain dari logo yang kita lihat itu adalah market cap-nya, teman-teman. Untuk saya pribadi itu market cap yang jadi patokan saya itu adalah minimal 1 juta dolar ya kan. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini market cap-nya kan ini market cap tuh. Nah, ini market cap ya. Nah, ini market cap-nya sudah 4 juta ya, 4 juta. Nah, ini boleh kita lirik ya. Kemudian vote-nya itu nilainya puluhan ribu ya. Nah, ini. Nah, ini bisa masuk ke list kita ya. Nah, setelah kita dapat seperti ini ya, ini kita list ya. Kita masukin daftar dulu, kemudian cari lagi, masukin daftar ya. Setelah dapat beberapa yang pertama logo, kemudian coin market cap, kemudian dari vote-nya ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita mendapatkan list-list tadi ya, kita langsung buka aja ya, kita klik aja, saya contohkan, kita klik aja. Nah, di sini kita harus lihat website mereka, teman-teman. Kita harus buka websitenya, kita lihat apa sih project mereka ya, apa project mereka, kemudian biasanya kebanyakan token itu ya, kebanyakan token atau koin itu mereka tidak menampilkan developernya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi ada juga yang mereka menampilkan developernya ya, dan rata-rata yang dia sudah menunjukkan developernya kemudian timnya di situ itu potensinya bagus teman-teman menurut saya pribadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini websitenya ya keren ya, si websitenya keren. Kemudian nah kita lihat sih, kemudian roadmapnya. Nah, ini roadmapnya sudah jalan sih sebenarnya, roadmapnya sudah jalan. Nah, tapi di sini nggak ada timnya ya, nggak ada timnya. Tapi kalau kalian mau masuk ya nggak masalah, itu pribadi kalian tetap lakukan Dior ya, atau lakukan Dior dan analisa sendiri teman-teman. Nanti saya bakal pilihin beberapa koin deh ya.
Nah, ini ya beberapa koin yang sudah saya pilihkan teman-teman ya, yang menurut analisa saya lumayan bagus, tapi kalian harus tetap lakukan Dior. Yang pertama adalah Metric Protocol, kemudian Xcoin ya, Exocoin ya, kemudian di sini ada Decentraland Community Investment Protocol ya. Kemudian di sini juga ada, oh udah cuma itu aja, 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah ini yang udah masuk daftar list saya. Nah ini kalau dari logo-logonya seperti yang pertama tadi, logo-logonya itu menurut saya bagus ya. Ini nggak logo asal-asalan, ini bukan logo asal-asalan. Kemudian yang kedua, market cap-nya di atas 1 juta ya. Nah ini di atas 1 juta semua teman-teman ya, 1 juta. Dan kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, di sini mereka menunjukkan jati dirinya ya. Di sini tertera leader developer fund, kemudian marketingnya, terus graphic design community, kemudian digital marketing konten ya. Kemudian kalau yang ini Ezocoin ini, untuk yang Ezocoin, nah kalau di websitenya juga sudah ada di sini timnya ya. Di sini sudah menunjukkan timnya. Kebanyakan kalau token-token itu bahkan untuk Shiba Inu pun mereka tidak menunjukkan tim-timnya ya. Nah, ini tim-timnya. Contohnya yang baru-baru ini aja itu B-Rise ya, teman-teman. Itu token B-Rise. Nah, token B-Rise itu mereka dari awal memang sudah menunjukkan tim-timnya. Kemudian di sini yang ketiga ada Decentralized Community Investment Protocol. Kalau kita lihat di sini websitenya juga, nah, di sini juga mereka sudah menunjukkan jati diri dari timnya ya, apa namanya, CIO, developer ya. Kemudian di sini U, ini apa maksudnya saya nggak tahu. Nah, jadi dari situ tadi setelah kita melihat 3 poin, yang pertama market cap, yang pertama logo ya, kedua market cap ya, market cap di atas 1 juta. Kemudian kita lihat websitenya, dia menunjukkan jati diri dari developernya, menunjukkan timnya ya, tim-timnya. Nah, setelah dari situ kita lihat roadmap-nya teman-teman ya. Roadmap-nya seperti apa. Nah, ini nanti uh, 3 koin, website 3 koin ini nanti saya lampirkan di bawah untuk kalian baca-baca, untuk kalian analisa ya. Dan kemudian uh, setelah itu kita lihat juga likuiditas ya, likuiditas di token ini. Gimana caranya Bang? Caranya kalian tinggal klik aja di sini ya. Kita lihat chartnya. Oke, tunggu. Nah, biasanya mereka ada live chart di sini ya. Saya cari dulu. Oke, nggak ada ya live chart. Nah, kalian masuk aja ke Coin Hunt. Nanti kalian cari aja nama-nama ini ya, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, setelah kita lihat ini tadi, kita masuk aja, sekalian kita lihat chartnya dulu teman-teman ya. Nah, ini kita lihat chartnya dulu. Jangan nanti ketika kalian sudah analisa, kemudian harganya sudah tinggi ya, kalian ambil di pucuk ya, takutnya dam ya. Nah, dari chart pun kita harus lakukan analisa. Ini kalau ini menurut saya pribadi sih bagus chartnya ya. Ini bagus kalau kita mau ngambil. Bahkan kalau memang dikasih balik lagi ke sini ya, lumayan ya, saya bisa ambil juga, masuk 100.000 lumayan ini. Nah, kemudian kita cek likuiditas pada koin tersebut teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja di sini ya. Kalau kalian masuk ke Pocoin, kalian tinggal masuk ke logo ini ya, ke logo BSC. Nah, setelah masuk ke logo BSC, kalian lihat di sini holders ya. Holders, kemudian kalian lihat, nah ini kan wallet pembakarannya tuh, pembakarannya sudah 61% ya, sudah 61%. Kemudian untuk liquidity-nya kalian cek aja di sini, klik aja yang di PancakeSwap ya. Nah, setelah kalian masuk ke tokennya, kalian klik holders ya. Kemudian di sini kalian klik PancakeSwap. Nah, setelah kita masuk PancakeSwap ya. Nah, di sini biasanya tertera value-nya ya. Kalau saya pribadi itu value-nya $1 juta itu sudah bagus ya teman-teman ya. Kisaran 500.000 sampai $1 juta liquidity-nya itu udah cukup bagus menurut saya pribadi. Nah, ini kalau di sini kan nggak ada ya. Coba kita cari yang lain ya. Nah, ini ya, ini untuk yang token
ExoCoin ya. Untuk ExoCoin di sini kita tinggal klik aja PancakeSwap ya. Nah, ini muncul ya teman-teman ya, 574.000 US dollar ya. Nah, kalau saya pribadi ini sudah lumayan bagus untuk saya masuk ya. Jadi untuk ExoCoin ini dari 3 koin ini ya, untuk ExoCoin ini sudah masuk ke kategori kita teman-teman. Yang pertama dari logo, kemudian dari market cap ya. Setelah dari market cap, kemudian dari websitenya untuk menunjukkan developernya. Kemudian yang ketiga adalah likuiditas untuk token itu sendiri ya. Ini sudah masuk menurut saya pribadi, bagus. Nah, setelah ini juga, setelah kita cek liquidity-nya ya, setelah cek liquidity-nya, kita itu cek juga sosial medianya sejauh apa, sosial medianya sudah besar atau belum ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang ini ya, koin ini, kita lihat aja, kita klik aja di sini ada beberapa sosial media mereka, atau yang di CoinHunt pun ada ya. Nah, ini apa namanya, Twitter. Nah, kalian buka aja, kemudian klik Twitternya. Nah, di sini komunitasnya sudah besar ya, udah cukup besar menurut saya, udah 37.000 pengikut. 37.000 pengikut, dan menurut saya sih itu bagus, cukup bagus ya. Nah, mungkin itu ya tips dari saya ya. Yang pertama itu kalian masuk ke CoinHunt ya. Setelah masuk CoinHunt, kalian lihat logo-logo yang itu kelihatan serius ya. Jangan seperti ini nih, teman. Ini gambar apa ini? Gambar apa itu ya? Yang serius sedikit lah ya. Nah, ini gambarnya CZ ya ini. Chanpeng Zhao ini cuman di apa namanya, di karikatur ya. Kemudian ini Xian Inu ini apa itu? Dragon Ball ya, Dragon Ball. Nah, itu lihat dari logo-logonya yang serius, teman-teman. Kemudian lihat dari market cap-nya ya. Market cap-nya yang menurut saya itu menurut saya pribadi itu yang market cap-nya 1 juta ya. Minimal 1 juta ya dia. Minimal 1 juta itu menurut saya pribadi sudah bagus ya, seperti ExoCoin ini ya. Dan kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu saya lihat websitenya ya. Websitenya kita lihat itu roadmap ya. Mana tadi ExoCoin? Nah, ini. Nah, ini kita lihat projectnya ya. Kita lihat projectnya, kemudian roadmapnya ya. Dan lebih bagus kalau project itu atau token ini dia menunjukkan timnya ya, karena kebanyakan token atau koin itu tidak menunjukkan tim-timnya, teman-teman ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, cek likuiditas dari token tersebut ya. Cek likuiditasnya. Setelah cek likuiditasnya, nah ini menurut saya pribadi itu 500 ya, minimal 500.000 ya, 500.000 US dollar ya, minimal 500.000 US dollar. Kalau bisa sih 1 juta, kalau ketemu yang sudah 1 juta US dollar lebih bagus itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima itu cek sosial medianya. Cek sosial medianya, komunitasnya berapa ya. Kemudian kalau mau cek telegramnya, silahkan cek telegramnya. Di situ sosial medianya aktif atau enggak ya. Dan kalian juga di sini bisa lihat white papernya kalian lakukan analisa. Nah, mungkin cuman itu sih ya, singkat kalau saya pribadi cara saya untuk mencari token-token atau koin micin yang berpotensial. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Tetap lakukan analisa dan riset menurut kalian sendiri ya, karena untuk masuk ke dunia micin itu beresiko, teman-teman ya, bisa hilang dan bahkan bisa terbang juga ya, bisa terbang hingga puluhan ribuan persen ya, teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.